Umroh ke Tanah Suci terkesan mendadak seiring kencangnya isu tak sedap yang menerpa. Dan pergi hanya bersama 4 perempuan istimewa. Ibu kandung, adik kandung, istri dan adik ipar, serta si ganteng Rayansa. Raffi Ahmad benar-benar terlihat khusyuk. Selama di Tanah Suci, Raffi pun seolah dapat hukuman dari Gigi. Jadi babysitter Rayansa. Harus momong, menggendong dan menemani Rayansa mencium Ka'bah. Sedangkan Gigi bersama ibu, adik ipar, dan adik kandungnya asyik jalan-jalan menikmati keindahan Masjidil Haram sambil foto estetika. Raffi Ahmad akhirnya pulang ke tanah air. Sampai rumah, Raffi melepas rindu kepada si bungsu Lili. Papa jenggot mana jenggot? Katanya kangen apa ya? Tak hanya temu kangen Lili, kepulangan Raffi Ahmad dari Tanah Suci juga disambut kabar duka meninggalnya aktor senior Diding Boneng alias Zainal Abidin. Almarhum Boneng berpulang tak lama setelah rumahnya selesai direnovasi akibat roboh. Biaya perbaikannya pun dibantu oleh Raffi Ahmad. Mendiang Boneng meninggal akibat komplikasi stroke, hipertensi, dan gangguan pernafasan. Rekan artis ikut mengantarkan kepergian Boneng ke TPU Menteng Pulo, Jakarta. Almarhum dikuburkan satu liang lahat dengan mendiang istri. Suka duka silih berganti menerpa kehidupan pasutri Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Baru selesai membangun dengan susah payah villa impian di Bali untuk istri tercinta. Bilar sudah kena masalah lagi saja. Bilar mengaku kena aksi tipu-tipu. Yang bikin sakit hati, terduga pelaku adalah orang terdekatnya sendiri. Genasnya lagi, si pelaku menggelapkan uang yang nominalnya fantastis, 3,1 miliar. 3 miliar lebih raib. Kesabaran Bilar benar-benar di ujung. Akankah menyeret terduga pelaku ke polisi? Sama seperti saat ia menyeret banyak orang yang merugikan dirinya. Seperti kita tahu, Bilar menyeret banyak orang dan banyak pemilik akun. Dari kasus penyebaran berita bohong, kasus fitnah dan pencemaran nama baik, hingga kasus penghinaan karena mengungkit kasus KDRT. Ini lebih kepada efek jerah aja, untuk supaya kedepannya kita harap orang-orang lebih hati-hati dalam memberikan unggahan untuk sosial medianya. Kita sepakat untuk melanjutkan ya. Banyak dimusuhi, tapi Rizky Bilar tegas. Tak ada ampun buat pemilik 6 akun media sosial. Karena tuduhannya sangat menyakitkan. Ia disebut menceraikan Lesti karena berselingkuh dengan Asila Maisa, putri sematawayang Ramzy. Tak hanya menjaga nama baik dirinya dan Lesti, tapi juga marwah Ramzy dan Asila. Tak ada lagi pintu damai dan tak pula rasa iba. Kalau istri saya sih lebih ke ya udah Pak, emang itu efek jerah, tapi ingat kakak jangan sampai gak tegan lagi gitu. Kalau udah sekali ambil langkah, langkah tegas, udah jalan terus, maju terus, jangan mundur lagi gitu. Istri saya malah membuat saya semakin yakin untuk melanjutkan prosesnya. Bahwa orang mikirnya kalau aku nih selingkuhannya Kak Bilar. Karena aku dekat banget sama Kak Lesti dan Kak Bilar. Selalu bareng juga. Fans mereka ngiranya, lo selingkuhannya Bilar, dasar. Waktunya ini Bilar melaporkan ini. Sosial media tempat sampah gitu. Bagi orang-orang yang nggak punya pikiran. Masih gregetan oleh kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Kini diterpa realita tertipu 3 miliar lebih.
Namun Bilar tak mau terpuruk oleh masalah. Makanya ia tetap mencoba tegar, terus menghibur diri. Salah satunya dengan melihat koleksi jersey dan penghargaan yang didapat dari hasil kerja kerasnya selama ini. Terlebih kemarin ia kedatangan Ruben Onsu. Bisa sekalian healing. Sayangnya maksud hati ingin pamer penghargaan, Bilar malah kena ledek Ruben. Punya siapa? Lesti lah masa lu. Aktris. Nah, aktor televisi terpopuler. Udah Lesti semua. Dari 100 piala bundanya 85. Abang L 12, 23. Bapaknya 3 ya. Karena lu memang karena mengalah atau memang karena emang itu yang sesungguhnya Bila? Rizky Febian akhirnya memberikan perlawanan kepada Teddy Pardiana, mantan ayah sambung alias suami mendiang ibunya. Buntut Pengadilan Tinggi Agama Bandung kabulkan permohonan Teddy jadi ahli waris mendiang Lina Zubaida. Iki secara resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 31 Juli 2026 lalu, atau hanya 4 hari sebelum putusan Pengadilan Tinggi Bandung mempunyai kekuatan hukum tetap pada 4 Agustus 2026. Dengan kasasi ini, Iki berarti siap perang lagi dengan Teddy di tingkat yang lebih tinggi. Iki sepertinya tidak ikhlas, tidak legowo membiarkan Teddy ikut menikmati harta warisan mendiang mamanya. Apalagi Iki nyata-nyata pernah membuktikan tindak penggelapan Teddy atas aset-aset mendiang mamanya di tahun 2023 silam. Hingga Teddy divonis 1 tahun 3 bulan penjara. Kita tuh bukan tidak ingin mempermasalahkan atau mungkin terkesan anteng-anteng aja, enggak. Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja. Bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik. Kalau konteks kami mengajukan itu kan hanya penetapan ahli waris, bukan ke objek waris gitu kan. Jadi Kang Teddy tidak pernah mengungkit masalah warisan, apalagi warisan dari Kang Sule. Tidak ada gitu kan. Santai, jangan main-main mau warisan gitu. Laki-laki itu lahir kerja mati udah. Kalau lu mau dihargai ya kerjalah.